kabar anak-anakku semuanya? Kita ketemu lagi. Ini sudah masuk minggu ketiga di pembelajaran dari rumah. Semoga kalian masih tetap sehat dan bersemangat untuk belajar, walaupun kita semuanya belajar dengan waktu yang sama tapi di lokasi yang berbeda. Untuk kali ini saya akan membagikan sebuah video materi di materi yang kedua untuk kelas 9, yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan. Jadi yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana tumbuhan itu memperbanyak diri untuk mencegah kepunahan. Nanti kalian bisa ikuti video materi saya, ada PowerPoint yang akan saya bagikan, dan juga saya akan menunjukkan langsung beberapa contoh dari tanaman yang melakukan reproduksi, baik itu secara generatif atau kawin dan secara aseksual atau tidak kawin. Oke, saya kira cukup untuk pembukaan saya. Silakan diikuti terus untuk video materi saya. Oke, anak-anakku, saya akan tunjukkan dua tanaman di sini yang dia saling berjajar. Jadi yang ini adalah tanaman kemangi dan yang ini adalah cabai. Nah, dari kedua tanaman ini ada sedikit perbedaan dengan cara reproduksinya. Tolong kalian tunjukkan ke saya, boleh kalian catat nanti di buku tulis kalian. Untuk kemangi yang saya pegang ini, kira-kira menurut kalian itu dia berkembang biak dengan cara apa? Tinggal kali saya lihat ya. Jadi ini batangnya saya tancapkan di tanah, kemudian di bagian bawah batang itu akan muncul akar. Prosesnya seperti itu. Sementara untuk yang cabai ini, ketika cabai yang biasa mau dipakai untuk memasak itu busuk, kemudian saya taruh di tanah begini, beberapa waktu dia akan tumbuh. Jadi dia berkecambah, kemudian dia tumbuh menjadi tanaman cabai seperti ini. Nah, apa yang membedakan dari dua tanaman ini? Dari proses perkembangbiakannya. Silakan dicatat ya. Oke. Nah, untuk tanaman yang berikutnya, ini saya punya bawang merah. Jelas ya. Jadi bawang merah ini ditaruh di tanah, ditancapkan di tanah, kemudian dia akan tumbuh calon batang di sini. Nah, dari umbi bawang merahnya dia muncul calon batang. Nah, tolong kalian tuliskan kira-kira bawang merah ini mengalami proses perkembangbiakan dengan cara apa. Jadi yang pertama, dia mengalami perkembangbiakan apakah generatif atau kawin, atau aseksual, vegetatif atau aseksual atau tidak kawin. Nah, caranya dengan seperti ini cara perkembangbiakannya namanya apa? Ini adalah tanaman bunga Kamboja. Jadi bunga Kamboja itu termasuk tanaman berbiji. Ini yang saya tunjukkan ke kalian, ini adalah calon dari biji dari bunga Kamboja. Ketika dia sudah tua, ini akan mengkerut karena kehilangan cadangan air dan akan terbuka. Kemudian bentuk bijinya adalah dia memiliki sayap. Jadi bisa dibawa angin, diterbangkan angin untuk proses penyebaran bijinya. Nah, ini adalah isinya, nanti adalah biji-biji dari tanaman Kamboja. Itu berarti proses perkembangbiakannya adalah secara generatif atau secara kawin dengan menghasilkan biji. Nah, ini adalah tanaman pisang. Tanaman pisang ini dia bisa melakukan proses reproduksi dengan membentuk, nih, apa ini namanya? Kalian bisa sebutkan untuk tanaman pisang ini dia melakukan reproduksi dengan membentuk apa namanya ini? Ya, bisa kalian tulis nanti ya. Ini adalah bunga mawar. Bunga mawar ini termasuk tanaman berbiji yang proses perkembangbiakannya bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan menghasilkan biji, berarti dia melakukan proses fertilisasi dulu sampai terbentuk biji. Yang kedua adalah dengan stek batang.
Ya, ini saya melakukan stek. Jadi caranya adalah dengan memotong bagian batang, ini dipotong, kemudian ditancapkan di tanah sampai bagian batang yang menempel di tanah itu mengeluarkan akar. Itu disebut dengan stek batang. Gitu. Kalau tadi biji itu perkembangbiakannya adalah secara seksual atau generatif, untuk yang stek batang itu perkembangbiakannya adalah aseksual atau vegetatif. Ini cabai dan sebelahnya ini adalah tanaman pohon mangga. Ini dua-duanya ditanam dengan proses reproduksi generatif dengan biji. Selain itu, sebenarnya mangga itu bisa kalian lakukan proses perkembangbiakan secara aseksual atau secara tidak kawin dengan cara apa? Nah, kalian bisa catat di buku catatan kalian. Mangga itu selain proses perkembangbiakannya secara seksual dengan biji, dia juga bisa diperbanyak dengan proses aseksual atau tidak kawin dengan cara apa? Silakan ditulis ya. Ini adalah contoh dari kelompok jahe-jahean atau kelompok bumbu dapur. Nah, ini proses perkembangbiakannya dengan cara membentuk akar rimpang atau melalui akar rimpang. Jadi akar yang dia tertinggal di dalam tanah kemudian menjalar begitu, dan itu kalau dipotong-potong dia bisa tumbuh membentuk batang baru gitu. Contohnya adalah contohnya adalah jahe, kunyit, lengkuas gitu. Jadi semuanya menggunakan akar rimpang. Ya, ini adalah tanaman berbunga, tanaman bunga-bungaan. Selain dengan cara perkembangbiakan generatif dengan membentuk biji, tanaman ini juga bisa menghasilkan tunas. Nah, ini. Jadi ini tunas, ini aseksual ya. Jadi perkembangbiakan seperti ini nanti bisa dipotong, kemudian ditancapkan di tanah, dia bisa tumbuh akar. Ini tunasnya. Seperti ini. Selain dengan cara membentuk biji untuk tanaman hias. Nah, ini tanaman hias. Ini juga berkembang biaknya dengan membentuk tunas. Saya akan tunjukkan ke kalian bagaimana proses memperbanyak diri dengan tunas. Nah, ini dia ada tumbuh di bawah itu. Kalau sudah ada tumbuh seperti itu berarti dia membentuk tunas. Itu tinggal kita ambil kemudian ditumbuhkan di tempat yang lain. Nanti dia menjadi tanaman baru seperti ini. Tanaman baru dewasa seperti ini. Ya, itu ya. Ya, ini beberapa tanaman yang dia bisa melakukan proses perkembangbiakan dengan cara seksual atau generatif dan dengan cara aseksual atau vegetatif. Ini banyak ya. Jadi proses belajar kalian itu tidak harus hanya membaca dari buku atau membaca dari literatur, tapi ketika kalian mengamati lingkungan kalian dan kalian menemukan sesuatu yang itu menarik perhatian kalian, kemudian kalian cari teori yang sesuai dengan apa yang kalian lihat tadi, itu adalah sebuah proses pembelajaran yang aktual, yang nyata, dan biasanya itu bisa lebih mengena atau lebih mudah untuk dipahami daripada hanya sekedar membaca dari buku, dari textbook atau dari literatur saja. Nah, ini contoh varietas dari seperti lidah mertua itu. Selain dia dengan perkembangbiakannya dengan biji, dia bisa juga dilakukan stek daun. Jadi ini adalah daun dipotong kemudian ditancapkan. Itu proses perkembangbiakan aseksual dengan stek daun. Ya, ini adalah beberapa contoh dari tanaman dengan beberapa proses perkembangbiakannya. Kita lanjut dengan materi di PowerPoint ya. Oke, kita akan mulai untuk materi yang di PPT. Jadi yang tadi saya tunjukkan itu adalah di
tumbuhan aslinya, dan ini untuk penjelasan teorinya. Sistem reproduksi tumbuhan. Sama seperti pada manusia, tumbuhan juga harus melakukan proses reproduksi dengan tujuan untuk mencegah kepunahan dan memperbanyak diri. Proses reproduksi pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Secara vegetatif pada tumbuhan itu adalah proses reproduksi yang tidak didahului dengan proses fertilisasi, artinya reproduksinya secara tak kawin. Nah, ini untuk reproduksi vegetatif yang alami, ada beberapa contoh. Yang pertama ini pada stroberi, kemudian ini pada rimpang yang ada di dapur itu. Kemudian ini adalah bawang merah dengan umbi lapis, dan ini pada kentang dengan umbi batang. Reproduksi secara vegetatif alami dengan membentuk spora itu banyak terjadi pada tumbuhan berspora, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Ini proses reproduksi vegetatif alami dengan fragmentasi itu pada tumbuhan tingkat rendah. Jadi pada tumbuhan yang masih belum bisa dilihat akar batang daunnya. Ini adalah proses pembentukan tunas. Jadi reproduksi vegetatif alami dengan membentuk tunas, tadi saya berikan contohnya pada pisang. Jadi tunas itu muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua, di mana tunas ini dapat muncul dari akar, batang, dan daun. Ini pada umbi lapis bisa terjadi pada bawang merah, bawang putih, maupun bawang bombay. Batang ini tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair, dan memiliki sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada kentang. Ini rizoma atau akar rimpang, adalah batang tebal yang tumbuh di bawah tanah. Yang tadi saya contohkan itu pada jahe, kemudian kunyit, gitu. Stolon atau geragi biasanya banyak kita lihat di rumput-rumputan. Jadi dia batangnya menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Jadi batang itu bisa tumbuh, dari batang itu bisa tumbuh tumbuhan baru. Contohnya pada kelompok rumput-rumputan. Nah, ini adalah reproduksi vegetatif dengan cara buatan. Yang pertama adalah dengan stek. Tadi saya jelaskan contohnya pada tanaman bunga mawar, itu adalah stek batang. Kemudian pada tanaman lidah mertua itu stek daun. Jadi kita tinggal memotong bagian dari tumbuhan itu, kemudian kita tancapkan di tanah untuk tumbuhan itu tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itu namanya stek. Cangkok adalah proses reproduksi vegetatif yang buatan juga. Tadi saya berikan contohnya pada tanaman mangga. Jadi tadi ada sebuah pertanyaan tadi ya. Nah, itu contohnya adalah dengan mencangkok. Bagian batang dari tanaman yang dicangkok ini akan dibuang kulitnya sampai pada kambiumnya. Kemudian ditutup dengan menggunakan media, bisa tanah atau sabut kelapa, kemudian dibiarkan sampai di bagian itu tumbuh akar, kemudian baru dipotong dan ditanam. Tanaman yang ditumbuhkan dengan cara cangkok, dia akan memiliki genetik yang sama persis dengan tanaman induknya. Mengenten atau menyambung. Oh iya, tadi saya tidak menunjukkan contoh. Beberapa tanaman di rumah saya itu ada bougainville atau kembang kertas. Itu dalam satu tanaman itu memiliki bunga yang berbagai macam warna.
ada beberapa macam warna. Itu bisa dilakukan dengan proses reproduksi vegetatif dengan mengenten atau menyambung. Okulasi hampir sama dengan mengenten, kalau ini ditempel ya. Jadi batangnya itu, batang tumbuhan baru yang ingin kita sambungkan itu ditempelkan. Merunduk, ini contohnya pada alamanda. Jadi batang tanaman yang dilakukan merunduk itu dia harus tanamannya itu agak lembek batangnya. Kita lekukkan ke tanah, kemudian kita tutup dengan tanah sampai batang tersebut muncul akar baru. Nah, ini untuk yang reproduksi generatif pada tumbuhan dengan diawali proses fertilisasi. Ini adalah morfologi dari tanaman tumbuhan berbiji. Jadi pada bunga tanaman tumbuhan berbiji itu terdapat mahkota, organ reproduksi jantan atau benang sari, organ reproduksi betina atau putik, kemudian kelopak, bunga, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Proses reproduksi generatif pada tumbuhan, khususnya pada tumbuhan spermatofita, terdiri dari dua peristiwa penting. Yang pertama yaitu penyerbukan dulu atau jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik, dan selanjutnya diikuti dengan proses pembuahan atau fertilisasi. Ini bisa kalian baca sendiri nanti jenis-jenis penyerbukan dan asal serbuk sarinya. Kalian bisa lihat materinya di buku siswa. Ada proses penyerbukan yang dibantu oleh angin, dibantu oleh air, dengan beberapa tanaman yang mengalami proses penyerbukan itu memiliki ciri-ciri tertentu atau ciri-ciri yang sangat spesifik. Ini dibantu oleh serangga atau disebut dengan entomogami. Ini ciri-cirinya untuk tanaman yang dibantu penyerbukannya oleh serangga. Dibantu oleh burung atau ornitogami, dan dibantu oleh kelelawar atau chiropterogami. Ini dibantu oleh siput atau malakogami. Dan ini proses penyerbukannya dibantu oleh manusia atau disebut dengan antropogami. Ini tumbuhan gimnosperme. Jadi pada tumbuhan biji itu dibagi menjadi dua. Ada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Proses pembuahan pada angiospermae disebut dengan proses pembuahan ganda. Jadi proses pembuahan pada angiospermae disebut dengan proses pembuahan ganda. Tolong kalian jelaskan di buku tulis kalian apa yang dimaksud dengan proses pembuahan ganda. Nanti kalian cari gambar yang bisa menunjukkan bagaimana proses pembuahan ganda itu terjadi pada tumbuhan angiospermae. Jangan lupa ya, dicatat ya. Yang berikutnya untuk reproduksi pada hewan, kalian bisa baca di literatur yang terkait dengan reproduksi pada hewan. Yang paling utama yang mungkin saya jelaskan itu perkembangbiakan yang aseksual atau tidak kawin. Contohnya itu pembelahan biner atau membelah diri. Ini contoh pada protozoa. Dari satu makhluk hidup ini, kemudian dia membelah menjadi dua makhluk hidup baru. Ada fragmentasi atau pemutusan atau pemotongan bagian tubuh, dan sporulasi atau membentuk spora. Kemudian membentuk tunas, contohnya pada hidra, itu di golongan makhluk hidup tingkat rendah atau invertebrata di kelompok porifera. Untuk yang seksual, reproduksi seksual, saya ambil langsung ke mamalia aja. Ke
vertebrata ya. Nah, ini reproduksi pada hewan vertebrata itu dibagi menjadi 3, yaitu dengan membentuk telur atau dengan bertelur atau ovipar, kemudian dengan beranak atau melahirkan atau vivipar, dan ada yang bertelur kemudian membiarkan telurnya sampai dia menetas di dalam tubuh baru dikeluarkan atau ovovivipar. Ya, ini yang ovipar. Itu untuk kelas dari vertebrata yang ovipar adalah Pisces, kemudian amfibi dan aves. Dan untuk yang ovovivipar sebagian dari kelompok reptil. Dan untuk vivipar adalah kelompok mamalia. Amfibi, reptilia, aves, mamalia. Oke, saya kira cukup untuk materi reproduksi pada tumbuhan dan hewan hari ini. Silahkan kalian ingat tadi, diulang lagi videonya. Kira-kira soal-soal yang saya minta kalian untuk mengerjakan dari video ini, itu kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian kalian kumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya supaya tidak ketinggalan setiap video yang saya berikan buat kalian. Oke, terima kasih. Ini saya tunjukkan beberapa bunga dari tanaman bougainville atau kembang kertas yang dia dalam satu tanaman itu memiliki banyak bunga. Ini prosesnya adalah dengan menyambung yang tadi saya sebutkan. Oke anak-anakku, untuk video materi tentang reproduksi tumbuhan dan hewan saya cukupkan sekian. Silahkan kalian ulang kembali videonya untuk mengetahui soal-soal apa saja yang tadi saya berikan dalam bentuk pertanyaan untuk kalian. Silahkan dicatat di buku tulis IPA, kemudian difoto dan dikirim di Google Classroom. Terima kasih, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, selamat siang.